Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pendidik di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Berikut ini adalah panduan update penilaian untuk di BKK, khususnya untuk support di kelas 10, yaitu kurikulum merdeka. Untuk pada video ini akan saya sampaikan dua hal. Yang pertama, login sebagai pendidik, yaitu guru mapel. Kemudian nanti yang kedua akan saya sampaikan untuk login sebagai wali kelas, di mana untuk wali kelas itu akan mengelola penilaian project. Jadi yang pertama saya akan masuk sebagai guru mapel. Di dalam dashboard untuk BKK yang seperti biasanya sudah Bapak Ibu akses, nanti ada tambahan menu yaitu penilaian kurikulum merdeka. Seperti ini kita klik. Kemudian kita cek pada KKTP. KKTP-nya jika sudah ditentukan seperti ini, kita bisa mengubah dengan klik setting. Jika akan melakukan perubahan, tapi jika tidak, ini bisa kita biarkan karena untuk setting ini adalah per mapel per tingkat, seperti itu. Jadi kalau sudah ada yang melakukan setting pada mapel tersebut, pada tingkat tersebut, guru yang lainnya nanti tinggal mengikuti, seperti itu. Kemudian setelah KKTP, berikutnya adalah di tujuan pembelajaran. Di sini setelah KKTP-nya muncul, kita langsung setting untuk TP, tujuan pembelajaran. Kita bisa menambahkan tujuan pembelajaran di sini dengan menggunakan menu ini. Kita masukkan yang kalimat panjangnya, kemudian yang di bawah ini kalimat pendek. Kalimat pendek ini yang akan terbawa ketika nanti Bapak Ibu guru melakukan penilaian dan akan masuk di deskripsi sumatif siswa. Seperti itu, ini bisa kita edit, bisa kita hapus dengan catatan belum digunakan pada penilaian. Tapi kalau sudah digunakan pada penilaian sumatif, maka menu hapus tidak bisa digunakan. Kemudian berikutnya setelah KKTP sudah ditentukan, kemudian tujuan pembelajaran juga sudah ditentukan, berikutnya kita bisa melakukan penilaian, yaitu nilai sumatif. Contoh di sini kita coba pada kelas 10C untuk nilai sumatifnya. Jadi setelah klik nilai sumatif, kita akan diminta memilih kita akan melakukan penilaian sumatif pada tujuan pembelajaran yang mana. Misalnya kita ambil salah satu yang ini. Kemudian kita tentukan nilainya, misalnya ini 80, 88 dan seterusnya. Pada panduan ini tidak saya selesaikan sampai akhir ya. Nanti ini bisa kita update. Jadi ini kita biarkan tetap 0 terlebih dahulu. Ini kita simpan. Kemudian setelah kita simpan, kita bisa tampilkan seperti ini. Di mana untuk yang belum ada nilainya, di sini ada kata-kata belum menguasai. Untuk yang sudah, itu sudah menguasai. Di mana penentuan kalimatnya ini berdasarkan KKTP yang ada di sini. Kemudian setelah ini kita bisa melanjutkan untuk ke nilai sumatif pada tujuan pembelajaran yang berikutnya. Ini kita coba klik pada nilai sumatif lagi, kemudian kita pilih pada TP yang kedua, kemudian kita berikan nilainya juga di sini. Seperti ini, kemudian kita simpan. Setelah disimpan, maka sudah ada dua nilai sumatif yang nanti bisa kita tampilkan di rekap. Yang ini bisa diedit atau diupdate sesuai durasi waktu yang disediakan. Kemudian kita bisa tampilkan untuk kelas 10C rekap nilainya seperti apa. Nah, ini ada sumatif 1, kemudian ada sumatif 2. Di sini sudah ada nilainya, nanti kita lanjutkan untuk asesmen sumatif bersama dan juga sumatif akhir semester. Caranya kita masuk di menu penilaian, kemudian sumatif kelas 10C, kita klik di nilai ASB. Nah, kita masukkan nilainya di sini. Misalnya ini, kemudian
Oke, kita simpan jika sudah selesai. Oke, sudah muncul. Kita kembali ke penilaian kurikulum merdeka. Kemudian nilai sumatif. Maka di rekap nilai itu sekarang sudah bertambah. Yang tadinya sumatif 1, sumatif 2, sekarang sudah ada nilai ASP-nya. Kemudian untuk nilai SAS caranya sama. Dan nilai penilaian kurikulum merdeka, nilai sumatif, kemudian nilai SAS. Nah, ini kita berikan nilainya di sini. Oke, jika sudah ini kita simpan. Nah, ini sudah masuk. Kemudian ini kalau kita rubah misalnya yang 99 ternyata 89 misalnya. Kemudian ini kita simpan. Oke, nilainya sudah berubah. Jika sudah, selanjutnya kita akan menampilkan rekap dari menu nilai sumatif lagi. Kemudian rekap nilai. Maka di sini sudah lengkap. Jadi ada nilai sumatif 1, sumatif 2, kemudian ASB dan juga SAS. Ini sudah lengkap nilainya, kita bisa tampilkan di rekap nilai akhir. Jadi kita masuk di penilaian kurikulum merdeka, nilai sumatif, kemudian nilai rekap nilai akhir. Nah, di sini akan muncul rata-rata nilai sumatif, nilai ASB, nilai SAS, dan juga nilai akhir. Ini di rata-rata maka munculnya nilai ini. Nah, ini nanti nilai yang akan muncul di rapot siswa. Sampai di sini cukup untuk panduan bagi Bapak Ibu guru pendidik dari mata pelajaran masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk di video berikutnya ini kita akan sampaikan untuk login sebagai wali kelas. Di dalam BKK Bapak Ibu bisa login sebagai wali kelas seperti yang sudah biasanya dilakukan. Jadi silahkan login menggunakan username dan password yang sudah ditentukan. Di sini saya pinjam akunnya Bu Yani. Ini kita masukkan username-nya, kemudian password-nya, cek tahun ajaran, semester, dan juga status pengguna harus wali kelas. Kemudian klik login. Setelah itu di bagian kiri ada tambahan menu, yaitu beberapa menu. Satunya adalah nilai sumatif, yaitu rekap nilai yang tadi dimasukkan oleh guru mapel. Itu bisa kita cek dengan menggunakan menu nilai sumatif. Ini kita klik di menu nilai sumatif, kemudian rekap nilai sumatif siswa. Kita bisa pilih mata pelajaran yang akan ditampilkan nilainya. Contoh di sini matematika. Kemudian saya klik. Dan di sini akan muncul sumatif 1, sumatif 2, kemudian nilai ASB dan juga nilai SAS. Jadi sama dengan yang tadi ditampilkan oleh guru mata pelajaran. Kemudian yang berikutnya kita nanti akan melanjutkan untuk penilaian project. Dari menu nilai project kita tentukan dulu untuk aspeknya. Jadi klik pada menu aspek. Kemudian di untuk seluruh siswa di kelas tersebut kita tentukan satu persatu. Untuk referensi aspeknya itu sudah ditentukan oleh sekolah melalui admin, sehingga di sini kita tinggal pilih. Setelah nanti dipilih seluruh siswa, ini bisa kita ubah juga. Jadi setelah dipilih kemudian diklik simpan. Setelah diklik simpan, nanti akan bisa ditampilkan dan juga tetap masih bisa diubah ya. Seperti itu untuk nilai aspek yang ditentukan atau yang pada masing-masing siswa. Kemudian kalau sudah ini sudah tersimpan, ada notifikasinya sudah tersimpan. Kemudian berikutnya kita tentukan untuk nilai dimensinya. Pada nilai dimensi ini per siswa. Jadi nanti misalnya contoh untuk siswa pada absensi pertama ini, kita klik nilai siswa. Kemudian aspeknya juga sudah muncul seperti yang tadi kita pilih atau kita tentukan. Kemudian dari masing-masing elemen kita bisa menentukan untuk siswa tersebut statusnya apa. Misalnya sudah mulai berkembang, sangat berkembang, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian klik simpan dan akan muncul untuk predikatnya. Jadi seluruh siswa bisa ditentukan satu persatu siswa seperti ini oleh wali kelas.
Kemudian ketika sudah, ini bisa kita simpan dan nantinya bisa kita tampilkan di nilai project. Nilai project kita klik. Kemudian kalau sudah kita klik, di situ akan muncul untuk jumlah nilainya, kemudian predikatnya, kemudian aspek yang dipilih oleh siswa, kemudian catatan prosesnya juga akan muncul secara otomatis berdasarkan referensi yang sudah ditentukan oleh admin. Seperti itu untuk penilaian project yang nantinya akan tampil di rapot project siswa sesuai dengan periode project yang sedang aktif atau yang sedang dikerjakan oleh siswa pada tingkat ini. Jadi untuk yang muncul hanya siswa yang sudah dinilai atau yang sudah mendapatkan nilainya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.